Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar ya suara salamnya. Barangkali setelah kerja agak capek ya, biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Jamaah sekalian Masjid As-Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kepada pengurus Masjid As-Somad, Mas Yusron, Imam Besar, Mas Ustadz Mansur Al-Hafiz, dan juga Ustadz Lutfi Al-Hafiz yang senantiasa setia menemani kita semuanya dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengetengahkan tema yang terkait dengan akhlak bermedia sosial ya. Tidak connect ya. Baik, ada kesalahan teknis. Sekali lagi, tema yang kita angkat pada hari ini akhlak bermedia sosial ya. Baik, akhlak bermedia sosial ini seperti yang kita tahu, oke, sudah nampak ya, alhamdulillah. Ya, cukup. Jamaah sekalian, seperti yang kita tahu, media sosial di era sekarang ini sangat masif ya, sangat masif penggunaannya. Media sosial itu kalau kita lihat
dan kita rasakan sampai hari ini itu ada beberapa jenis media sosial, ya. Dari mulai WhatsApp yang kita pakai sehari-hari, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, dan lain-lain, ya. Media sosial ini banyak digunakan oleh kalangan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda kita nih ya, anak-anak muda. Anak-anak muda yang usianya sekitar 40 tahun ke bawah. Ya. Sering dipakai oleh anak-anak muda yang usianya 40 tahun ke bawah. Nah, menurut Badan Pusat Statistik itu menjelaskan bahwa anak-anak muda kita itu jumlahnya cukup fantastis, ya. Melebihi sekitar 60% lebih anak-anak muda dari kita, ya. Kalau 60%, ya, dikali 271 juta penduduk Indonesia, itu artinya sudah lebih dari 135 juta, ya, sudah lebih dari 135 juta anak-anak muda yang menggunakan media sosial, ya. Media sosial ini banyak dipakai untuk, ya, sharing atau men-share foto, men-share video, men-share artikel, itu seringkali, ya. Atau paling tidak status Facebook, status Instagram, status TikTok, ya. Ya, ini seringkali dipakai oleh anak-anak muda. Maka anak-anak muda kebanyakan itu rata-rata menurut sebuah survei sekitar 3,5 jam per hari menggunakan media sosial. 3,5 jam per hari menggunakan media sosial. Bahkan ada satu survei juga bahkan lebih dari 3,5 jam, bisa sampai 7 sampai dengan 8 jam per hari menggunakan media sosial. Dalam kasus-kasus tertentu mungkin penggunaan media sosial itu lebih dari 8 jam, ya. Ukuran kerja kita kan 8 jam, 8 sampai 9 jam. Kalau 8 jam itu dipakai untuk membuka Facebook, membuka Instagram, membuka Twitter, bukankah dalam Facebook misalnya, dalam Facebook itu kan kebanyakan status, informasi-informasi, ya. Ada informasi dakwahnya, ada informasi lowongan kerjanya, informasi pendidikan, informasi orang meninggal, informasi bencana, dan berbagai macam informasi hampir bisa dipastikan seringkali muncul di media sosial, ya. Ini sebagai anak muda tentu kita harus lebih hati-hati menggunakan media sosial, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita berakhlak, cara kita berkomunikasi di media sosial, ya, atau bermuamalah lewat media sosial yang kita terhubung oleh dunia maya. Karena salah satu tanda era modern itu, ya, di zaman modern seringkali anak-anak muda itu banyak berhubungan lewat dunia maya. Lewat dunia maya rajin, lewat dunia Facebook rajin, lewat dunia Instagram, YouTube dan seterusnya rajin, tapi kemudian
dalam kasus-kasus tertentu hubungan secara nyata justru berkurang. Kenapa begitu? Karena manusia modern menginginkan hubungan komunikasi yang instan, serba cepat. Ya. Lewat telepon aja sudah cukup. Ada orang yang meninggal diumumkan di grup, barangkali kita sudah merasa cukup dengan mengucapkan doa, mengirimkan tulisan doa. Ada sahabat kita yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, di klinik, di dokter, barangkali kita hanya cukup mengirimkan doa lewat grup, lewat WhatsApp-nya, kita barangkali sudah merasa cukup. Ini komunikasi dunia maya, tidak dalam bentuk komunikasi dunia nyata. Ya. Maka yang terjadi, kalau komunikasi dunia maya itu sering terjadi, maka penjualan kuota itu hampir merata di mana-mana. Ya. Di kampung juga sudah ada, apalagi di kota. Gitu ya. Di kampung sudah ada. Ya, beberapa bulan ke belakang saya pulang kampung. Ya, 3 tahun ke belakang belum ada counter kuota. Pas begitu pulang sudah ada counter kuota. Jadi merengsek ke kampung-kampung. Merengsek ke orang tua yang tidak kerja. Ya, kita nggak bisa membayangkan jamaah sekalian, orang tua kita yang ada di kampung, keponakan kita, paman bibi kita yang belum tahu banyak tentang penggunaan media sosial, lalu bermain media sosial. Maka tidak heran ada anak yang diculik, ada anak yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu karena dia sering mengupdate status di media sosial. Bahkan seringkali dalam kasus-kasus beberapa pihak, penipuan-penipuan lewat media sosial itu banyak yang muncul. Ya. Beberapa bulan atau tahun ke belakang kita membaca berita ada seorang pemuda yang menulis status di media sosial. Hari ini menulis status di media sosial, besok sudah hilang. Hari ini menulis status di media sosial, besok sudah digebukin orang. Kenapa? Karena salah satunya tidak hati-hati menuliskan kata-kata di media sosial. Ya, maka kita perlu berakhlak. Apa itu akhlak? Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak itu terbagi dua. Ya, Imam Al-Ghazali itu hidup pada abad ke-11, 1058 Masehi sampai 1111, pada abad ke-11-12. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu terbagi dua. Pertama, akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak terhadap sesama manusia. Meskipun nanti dalam perkembangannya akhlak terhadap selain Allah itu banyak. Akhlak terhadap sesama manusia masuk, akhlak terhadap lingkungan masuk, akhlak terhadap benda-benda mati pun masuk. Jangan kira tumbuh-tumbuhan, selokan, misalnya ada anak yang BAK, ya, anak-anak yang kencing sembarangan di bawah pohon, itu tidak berakhlak sebenarnya. Maka Islam melarang kepada umat muslim tidak melakukan atau tidak kencing sembarangan. Khawatir di bawah pohon itu ada semut yang bisa merusak ekosistem semut. Khawatir di tempat-tempat genangan air itu ada makhluk hidup yang bisa mengganggu keberlangsungan hidupnya. Maka Islam melarang tidak BAK sembarangan. Lalu akhlak di sini adalah sifat
yang tertanam dalam jiwa, ya, yang menimbulkan macam-macam kegiatan dengan gampang dan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran. Itu akhlak, ya. Jadi akhlak itu sifat yang tertanam, ya, yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa pertimbangan dan tanpa pemikiran, ya. Misalnya kita lagi berkendara di sebuah jalan, tiba-tiba kita melihat ada seorang ibu yang ingin menyeberang jalan. Lalu kita turun untuk menyeberangkan ibu-ibu yang akan melewat jalan itu bagian daripada akhlak. Kenapa? Karena dilakukan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Suatu waktu pagi-pagi ketika saya berangkat kerja dari Kelapa II menuju kota Tangerang, di pagi-pagi jam 7 ketika kendaraan lalu lalang cukup kencang, ya, ada seorang yang naik motor mengambil ranting di tengah jalan lalu disingkirkan ke pinggir. Padahal itu dia ada di jalur lalu lintas yang cukup padat dan itu mengancam jiwanya, ya. Bayangkan anak muda, ini kelihatan masih anak muda meminggirkan motornya lalu mengambil ranting tengah jalan yang cukup besar dipinggirkan. Ini timbul dari akhlak, ya, tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Itu satu contoh, ya. Yang kedua, suatu waktu setelah saya pulang kerja melihat ada seorang yang jualan gas pakai motor begitu, ya. Dari arah belakang ketubruk mobil, lalu berantakanlah gasnya. Di seberang sana ada anak muda berboncengan 2 orang. Dia turun langsung menolong tukang gas yang gasnya berantakan. Nah, ini terbukti, nah, bahwa anak muda itu punya akhlak, punya kemampuan jiwa tanpa berpikir panjang untuk menolong tukang gas yang tertubruk oleh mobil. Ini akhlak. Lalu bagaimana akhlak kita dalam bermedia sosial? Ini, ya, pertanyaannya. Pertama, jamaah sekalian, ketentuan memposting di dalam agama itu ada syarat-syaratnya, ya. Beberapa para ulama di negara kita sudah mencoba mengkaji fikih media sosial, ya, berusaha mengkaji fikih media sosial dan berusaha untuk membuat panduan bermuamalah dalam media sosial, ya, panduan bermuamalah dalam media sosial, ya. Jamaah sekalian, ketentuan memposting di dalam agama memang secara tersurat belum ada jelasnya, belum ada duduk dalil yang jelas, tetapi isyarat-isyaratnya sudah ada. Contoh misalnya, yang pertama, tidak boleh memposting, ya, sembarangan, atau dalam bahasa terbaliknya, postinglah sesuatu yang baik, ya, memposting sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu kan beragam, ya, bermacam-macam. Yang kita anggap baik belum tentu menurut orang lain itu menjadi baik. Yang kita anggap jelek tapi menurut orang lain baik. Nah, maka harus ada kriterianya. Maka postinglah sesuatu yang baik, ya. Kalau kita mengambil isyarat dalam sebuah hadis itu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyakul khaira, maka ucapkanlah yang baik. Aw liyasmut, atau diam,
ya, kalau tidak bisa bicara yang baik, maka cukup diam saja. Berarti kalau bisa memposting yang baik, maka silakan posting, ya, silakan di share, ya, posting. Apalagi sekarang ini musim-musimnya banyak isu-isu yang muncul di TV, misalnya kasus pondok pesantren yang di Jawa itu, ya, kasus-kasus kenaikan COVID-19 misalnya. Nah itu kalau tidak kita selektif memilih sebuah berita, jangan-jangan berita kita yang posting di dalam media sosial itu dibaca sama orang lain, kemudian melahirkan cara berpikir yang salah. Maka kita punya andil untuk merubah cara berpikir orang lain lewat postingan kita. Maka kita harus memposting yang baik, ya, mengingatkan membaca Quran misalnya, ya, lewat kata-kata yang bagus, atau memposting kata-kata mutiara yang bisa menggugah jiwa pembaca, atau memposting informasi lowongan kerja, tetapi dengan catatan lowongan kerja itu betul-betul memang di-share sama pihak yang membutuhkan tenaga kerja, ya. Artinya berarti harus meng-cross check terlebih dahulu, apakah betul info lowongan yang akan kita share ke media sosial itu, atau justru itu merupakan kabar yang tidak benar, ya. Kalau kabar itu tidak benar, lebih baik kita urungkan. Ada isyarat hadis Nabi, ya, idza aradta antab ala amro patadabbar akibatuhu, ya. Wa in kana khaira pamdi wa in kana sarra pantahi, ya. Kata Nabi di dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan, idza aradta antab ala amro, ya, apabila kalian bermaksud akan mengerjakan sebuah pekerjaan, maka terlebih dahulu, ya, maka terlebih dahulu timbanglah, ya, atau telitilah lebih dahulu apakah itu baik, ya. Kalau baik, pamdi, silakan teruskan. Tetapi sebaliknya, kalau itu terkategori negatif, maka kita urungkan. Nah, ini isyarat-isyaratnya. Jadi kalau kita men-share sesuatu, misalnya di grup WhatsApp ada sebuah video, ya, video pemberitaan di Mina kemarin itu, ternyata pas begitu di cross check sama jamaah yang sedang ada di Mekah, oh itu tidak benar beritanya. Ada video tentang keributan di Mina, ada video jamaah haji yang sedang terjebak di lorong Mina. Ya, memang pada waktu kemarin ada mati lampu. Pas kita kontak ke sana, memang betul sedang mati lampu, tapi ada keributan di Mina, itu berita yang tidak benar. Ya. Jadi disinilah pentingnya kita berpikir terlebih dahulu. Kalau memposting itu baik, silakan diteruskan. Sebaliknya, kalau memposting itu negatif, sebaiknya kita urungkan atau kita tidak jadi memposting, ya. Khawatir nanti memberikan informasi yang tidak benar kepada orang lain, ya. Jadi yang pertama, ketentuan memposting dalam Islam, postinglah sesuatu yang baik. Yang kedua, tidak merugikan diri sendiri. Ini dia yang tadi kita kasih contoh, ya. Memposting kata-kata, sekarang memposting kata-kata, besoknya justru digebukin. Itu digebukin sama organisasi tertentu, ya, jangan kita sebutkan lah. Digebukin sama organisasi tertentu, bahkan sampai bonyok-bonyok, dibawa ke rumah sakit karena gara-gara menyinggung organisasi itu. Nah, jadi tidak merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena tujuan Islam salah satunya adalah hibdun naf, menjaga jiwa. Imam As-Satibi bilang, ya,
kita mesti menjaga jiwa dengan cara hibdun naf. Tidak memposting sembarangan itu juga bagian menjaga hibdun nafsi, menjaga jiwa supaya kita tidak ditonjok orang, tidak digebukin orang, ya, gara-gara tidak ada pertimbangan memposting artikel di media sosial. Jadi tidak merugikan diri sendiri. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain. Ya. Jadi merugikan diri sendiri tidak boleh, merugikan orang lain juga tidak boleh. Ya. Misalnya ada berita muncul terorisme dari pondok pesantren, harus hati-hati itu yang nge-share. Ya. Jangan-jangan pondoknya mungkin hanya beberapa pondok, tapi di generalisir secara umum. Misalnya hati-hati misalnya jangan sampai kecolongan para santri yang ada di pondok pesantren bisa terkena jaringan terorisme. Padahal jaringan terorisme yang masuk pondok itu hanya beberapa gelintir pondok, tapi kemudian beritanya dipiralkan seolah-olah semua pondok ada jaringan terorisme. Wah, itu bahaya. Ya, meskipun memang ada kajian dari Kementerian Agama bahwa di Indonesia ini ada sekitar 15 pondok pesantren yang masuk ke dalam jaringan radikal, ya, yang tersebar di berbagai kota. Ya, jadi tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lembaga pendidikan, tidak merugikan masjid. Misalnya, masjid ini dicap, masjid di sebuah kota Depok misalnya, ternyata masjid ini dicap banyak jamaah-jamaah yang masuk ke dalam jaringan terorisme. Ya, jangan terlalu sembarangan kita untuk mencap masjid tersebut bagian daripada jaringan terorisme. Ya, jadi tidak boleh merugikan orang lain. Yang keempat, tidak melanggar hukum. Ya, sekarang kan ada undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE, mencemarkan nama baik, memojok-mojokkan orang lain di media sosial atau di WhatsApp grup, ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pada ujungnya nanti akan dibawa ke ranah hukum. Ya, jamaah sekalian, selanjutnya ketentuan kita berkomentar. Nah, ya. Pertama, komentar dengan santun. Yang tadi dalilnya, fal yakul khaira aw liyasmut. Kalau bisa berkomentar yang bagus, silakan teruskan. Tetapi kalau tidak bisa berkomentar dengan baik, sebaiknya diam aja. Ya. Cuman di beberapa kasus masyarakat, ya, tidak memahami persoalan, tapi kemudian banyak melakukan komentar-komentar, ya, kasus politik dikomentari, kasus terjadinya kasus pelecehan seks di pesantren dikomentari, kasus jaringan terorisme yang muncul di lembaga tahfiz dikomentari misalnya, tapi justru tidak tahu banyak tentang lembaga tahfiz, tidak tahu banyak tentang lembaga pendidikan. Ini cukup berbahaya. Maka sebaiknya berkomentar yang santun dan juga berkomentar yang kita kuasai apa yang kita komentari, itu ya. Jadi ketentuan chatting, pertama berkomentar dengan cara yang santun. Yang kedua, tidak menggunjing, tidak membicarakan aib orang lain. Tapi gimana kalau para selebritis, ya, yang sering dibicarakan oleh masyarakat, sebagian masyarakat, ya, tapi itu sudah menjadi konsumsi, sudah menjadi makanan, bahkan ada web khusus, ada detik hotnya itu kan, ada detik selebritisnya, kan itu khusus membicarakan masalah kehidupan para selebritis, yang pada ujungnya berita-berita yang bagus bisa dicontoh, tapi berita-berita yang persoalan kasus perselingkuhan,
perceraian dengan kekerasan, ya, dan macam-macam, itu yang tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat, ya. Itulah plus minus, ya. Plus minus menjadi seorang selebriti, ya. Kadangkala selebriti menampilkan ceramah di sini, menampilkan sedang umroh ke Mekah, menampilkan sedang pergi haji, menampilkan sedang akad ijab kabul. Itu kan bagus, mendorong para bujangan untuk cepat menikah, ya, Mas Lutfi, Mas Mansur, ya. Kalau Mas Subhan sudah, ya. Ya. Jamaah sekalian juga barangkali ada yang sudah, ada yang belum. Bapak juga sudah, ya. Nah, jadi memberikan kabar di media sosial yang bagus bisa mendorong yang membacanya untuk mengikuti apa yang bagus, ya. Tapi kalau memberikan contoh kepada masyarakat yang ada di media sosial, itu juga yang bisa menjadi inspirasi, ya. Bahkan beberapa bulan ke belakang ada bukan mahasiswi, ya, anak-anak sekolah SMA di Bandung itu menuliskan status yang cukup menyiksa kaum pendidik, Pak, yang disebut dengan Open BO. Pernah dengar, ya? Pernah dengar, Mas? Open BO itu di media sosial dituliskan orang Bandung, itu masih sekolah anaknya, sekolah SMA. Ini kan miris. Betulan saya sebagai pendidik di kampus, pernah juga di sekolah, itu merasa apa, ya, merasa ternyanyat hati. Ini sampai segininya, ya, menjual diri di Facebook itu masih status anak SMA, tingkat SMA. Kenapa? Karena orang tua susah mengkontrol, ya. Orang tua susah mengkontrol. Siapa yang mengkontrol media sosial? Ya. Siapa yang mengkontrol penggunaan WhatsApp? Kecuali dirinya dan juga keluarganya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Ibnu Abbas, dikutip oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya, dikatakan ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka di balik panggilan itu pasti ada hikmah yang besar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu sekalian dari api neraka. Jadi penggunaan media sosial di kalangan anak-anak yang orang tuanya masih ada, hendaknya kita sebagai orang tua barangkali bisa berteman dengan akun media sosial anak kita. Supaya apa? Supaya pas begitu anak kita menuliskan, kita langsung bisa mengeceknya, kita bisa mengkontrolnya. Nanti di rumah dialog dengan anak, ya, dengan adik kita, barangkali dengan kakak kita, ngobrol masalah perkembangan media sosial. Masuklah nasihat dari kakak ke adik, nasihat dari ayah ibu kepada anaknya. Kalau nulis status di media sosial tidak boleh nulis sembarangan, apalagi menjual diri, ya, menjual diri. Jadi, ya, tidak menggunjing orang lain, ya. Kemudian yang seterusnya, tidak chatting berlebihan dengan lawan jenis, ya. Ini yang, ya, bahkan saya pernah merasakan keponakan sendiri korban chatting dengan laki-laki. Ponakan saya perempuan, dan sekarang justru menjadi bulan-bulanan orang tuanya sedih. Kenapa? Karena dibawa kabur oleh laki-laki, ya, gara-gara sering melakukan chatting berlebihan, tidak terkontrol. Tentu sebagai anak muda, sebagai anak remaja,
yang baru tumbuh gede itu kan penasaran, terus ya ngobrol sama laki-laki, nyambung, lama-lama nyaman, lama-lama merasa sering diperhatikan, maka jalanlah bareng. Ditinggalin orang tua, dari kampungnya minggat. Kenapa? Karena mengejar laki-laki yang kelihatannya baik. Bahkan ada juga ya dari Sumatera datang ke Jakarta. Kenapa? Karena gara-gara janjian lewat Facebook. Ya. Ini gara-gara chatting berlebihan dengan lawan jenis. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan chatting tidak membicarakan aib saudaranya, ya, atau tidak menggunjing tadi ya, tidak menggunjing. Ya. Karena kehadiran media sosial itu kan sebenarnya kita punya tujuan untuk beribadah di dalamnya, ya, menggugah perasaan orang lain supaya lebih semangat, itu juga bagian ibadah, ya, mendorong seseorang untuk sekolah lebih lanjut, kuliah lebih lanjut, itu juga bagian dari ibadah, ya. Jadi tidak membicarakan aib orang lain, tapi bicarakanlah motivasi, bicarakanlah Al-Quran di media sosial, bicarakanlah masa depan anak-anak muda Indonesia, bicarakanlah nasib putra-putri atau adik kita, ponakan kita yang ada di sekitar kita, ya. Jadi itulah ketentuan chatting. Yang pertama, berkomentar dengan santun, tidak mengunjing orang lain, tidak chatting sembarangan atau tidak chatting berlebihan dengan lawan jenis, dan juga tidak membicarakan aib orang lain di media sosial, yang justru itu akan merugikan diri kita sendiri, ya. Lalu yang seterusnya, yang terakhir, ya, ketentuan men-share, ya. Ketentuan yang share seperti yang tadi di awal sudah disinggung sebagian. Pertama, paling tidak ada dua ketentuannya: membagikan informasi yang benar. Yang kedua, membagikan informasi yang bermanfaat, ya. Membagikan informasi yang betul itu tidak mudah memang, ya. Maka Al-Quran memberikan sebuah isyarat dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu sekalian orang-orang fasik, maka ceklah, patabayanu, maka ceklah informasinya itu. Ya, kalau memang informasi itu betul, ini bisa menjadi informasi yang berharga untuk kita semuanya. Tapi sebaliknya, ya, kalau informasinya tidak benar, justru akan mencelakakan orang yang membaca. Kalau dilaksanakan, maka sebaiknya kita tidak boleh men-share informasi itu, ya. Namun persoalannya jamaah sekalian, kemampuan mengecek benar dan tidak di kalangan kita ini cukup rendah. Kenapa? Karena budaya membaca di Indonesia itu cukup rendah, ya. Bahkan sekarang toko-toko buku itu sepi, Pak. Saya pernah beberapa kali melakukan survei ke beberapa mall, ya, khususnya mall yang ada di Serpong itu, di WTC, itu gelap bahkan, Pak, ruangannya gelap. Paling terhitung cuma ada 1-2 orang yang masuk. Ya, di Lipo cukup ramai lah di Lipo itu, ya. Di beberapa toko buku di Blok M juga kelihatan sepi, ya. Di Tang City juga yang tadinya ada toko buku sekarang nggak ada, tutup. Kenapa? Karena tidak laku. Tidak laku karena tergantikan dengan informasi yang masuk lewat handphone, lewat WhatsApp. Makanya ada e-book, ya, ada buku elektronik, ada jurnal elektronik, ada majalah elektronik, ada koran elektronik, ya, Kompas, Republika, itu ada elektroniknya. Sehingga yang jualan koran, yang jualan majalah, yang jualan buku itu kurang laku karena sudah tergantikan dengan perkembangan teknologi, ya. Jadi wajar kalau kemampuan untuk mengecek informasi benar dan tidak itu cukup rendah karena didorong oleh
kegiatan membaca yang cukup rendah juga. Tetapi jamaah sekalian, saya yakin jamaah yang hadir di sini kelihatannya rajin-rajin membaca buku, membaca kitab, membaca berita, sehingga kita bisa mengetahui mana berita yang betul, juga mana berita yang tidak betul. Jadi paling tidak jamaah sekalian, ketentuan kita untuk sharing artikel, sharing video, sharing foto, paling tidak ada 2. Cek, pastikan bahwa foto itu benar adanya, video itu benar adanya, ya, informasi itu benar adanya. Kalau benar adanya, nah, berarti boleh kita share, supaya nanti tetangga kita yang ada di grup, keluarga kita yang ada di grup itu bisa mendapatkan informasi yang betul, ya. Dan yang kedua, jamaah sekalian, membagikan informasi yang bermanfaat, ya, bermanfaat untuk diri kita yang nge-share, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk tetangga, untuk masyarakat, bahkan bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Contoh misalnya kita men-share kalau di jalanan yang menuju Masjid As-Somad itu ditutup, ya, setelah mengetahui informasi itu betul. Setelah betul, kita share ke teman-teman kita, khawatir teman kita lewat depan Masjid As-Somad ditutup. Nah, itu berpahala, punya nilai pahala yang besar. Nanti teman kita nggak jadi lewat sini, kalau jadi lewat ke sini justru akan tersiksa, bisa nyari-nyari jalan ke tempat yang lain, akhirnya nyasar kemana-mana, ya. Jadi berikan informasi yang bermanfaat, ya, informasi lowongan kerja, informasi lowongan pekerjaan dimanapun, informasi beasiswa, informasi apapun yang bentuknya yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, tetangga, bahkan negara dan bangsa kita yang kita cintai ini. Jamaah sekalian, barangkali itu kajian selepas maghrib ini. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu Isya jam 7:13 ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik perkataan maupun sikap saya kepada jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.